Oh, terus alasannya apa, Rey? Kenapa 24G2 lama banget ya? Oktober ini kebetulan tipe itu tuh pabriknya pas banget di Wuhan. Kena. Jadi itu kena paling dulu. Kalau gue lihat di JD.com sekali lagi, Rey. Ini gue ketik monitor tok gitu ya di e-commerce JD.com ya. Iya. 3 monitor teratas itu AOC punya. Dasar sales AOC loh. Itu gue dipanggil kayak gitu. Oke, selamat datang di GTA di channel paling canggih di 2020 dan hari ini gue mau ketemu, bukan mau ketemu. Kita mau podcast bareng salah satu perwakilan dari AOC dan gue kemarin udah sediain tempat untuk kalian taruh pertanyaan kalian yang kalian mau nanya ke AOC dan gue sudah menerima setidaknya 350 pertanyaan dan akhirnya kita sudah memilih 10 pertanyaan yang terbaik yang akan kita nanyain langsung hari ini. Jadi gimana nih? Kita mulai nggak nih? Ini mumpung ada kontennya juga. Ini kayaknya gue bakal upgrade di 24G2 sih yang ini. Jadi maksudnya? Jadi hadiahnya nggak 27G25. Oh, lu kok tengah-tengah suka berubah gitu sih? 24G2. dari kemarin loh. Dari awal ya. Iya, enggak. Gue sih nggak masalah di upgrade sih makin bagus sih, makin nggak masalah. Cuma kita aja belum bisa beli 24G2. Kok lu bisa kasih hadiah 24G2? Itu gue kesel loh. Akan masuk. Enggak, lu bisa kasih hadiah penonton 24G2. Gue belum bisa review 24G2 loh. Jadi ini emang kalau hadiah agak rumitnya tuh pertama gini kok. Kalau seri-seri gaming yang kayak G2 gitu, itu kan datang udah ada lokasinya. Nah, jadi gue agak kesulitan untuk nge-keep untuk activity. Ya sama lah 27G2 juga. Jadi ini sebenarnya yang jauh lebih gampang buat gue karena nge-keep barang yang belum ada alokasi ke toko tertentu gitu. Bener. Bener. Lebih enak sih sebenarnya kayak gini. Dibanding stok yang ada. Nggak enaknya cuma diganti di tengah-tengah aja gitu kan. Iya. Harap maklum. Ya udah. Rey, ini kayaknya lu mesti kasih tahu dulu nih posisi lu di AOC itu apa. Jadi setidaknya penonton ada background ketika lu jawab. Menjawab pertanyaan, bener nggak sih? Iya. Jadi gua tuh sebagai marketing strategic dan communication termasuk community handling lah. Seperti ini gitu, entah komunitasnya di B2B atau di B2C atau dengan media. Selebihnya lebih kayak kerja dengan pihak orang produk untuk tes market dan menentukan barang apa yang harus kita ship in ke Indonesia sih. Oh, jadi posisi lu penting lebih ke situ sih. Gak juga kok, saya nggak jadi nggak terikat number kok untungnya. Untungnya nggak terikat. Kalau gue nangkep dari apa yang lu ngomong, berarti semua barang AOC yang masuk ke Indonesia harus lewat lu dulu. Bisa gue ngomong gitu nggak? Approvalnya bukan di gue, cuma gue kerja bareng lah dengan orang produk, termasuk orang product manager, AOC dan juga distributor, untuk kira-kira kalau kita plan roadmap barang A, jalan atau tidak, pemasarannya kemana, marketnya siapa, itu ya gitu sih. Tapi number tetap bukan di gue sih targetnya untungnya. Tetap di product manager. Number itu artinya target revenue gitu ngomong. Iya. Target gue lebih kayak ke KPI sih, bukan ke target revenue atau number. PI itu apa PI? Biar penonton tahu. Key Performance Index. Jadi gue memang udah ada target khusus lah. Misalnya community growth atau offline branding minimal berapa per kuartal. Itu targetnya lebih ke situ sih. Oke. Ya penting juga lah itu berarti posisinya. Lumayan. Ya. Oke, mungkin kita masuk pertanyaan ini nih. Boleh. Ini yang pertama, ini pertanyaannya sama nih, Rey, yang gue udah mungkin juga lo udah tahu, cuma gue sedikit dirapihin aja. Kita mulai dari mana dulu gitu, biar lebih enak. Nah, ini dari Jordan Putra 111. Kenapa harus milih produk AOC? Ini pertanyaan ini. Ini marketing banget ya. Ini kayak dasar ketika lu diajarin marketing.
Ya, Oke. eh balik Lo lagi oke. kalau kenapa harus produk AOC? Ya kalau misalnya untuk produk sendiri kita memang sangat fokus di monitor. Jadi memang main bisnis kita tuh di sini. Jadi bisa dibilang kita mungkin satu-satunya brand ya yang masih di Indonesia ya yang cuma fokus di monitor ya. Yang lainnya kan mix produk rata-rata. Oh iya, benar benar benar. Jadi memang kita sangat fokus banget. Jadi ya alasannya itu, sisanya sih marketing. Kalau gue jabarin nih, gue Nggak apa-apa, lu punya waktu 5 menit lah, 5 menit lah. oke. Oke. Ya untuk garansi kita sama, after sales kita sama lah kurang lebih. Service point kita tersebar di 16 titik di Indonesia. Jadi untuk after sales nggak perlu takut karena tinggal telepon ke service center, mereka akan direct langsung ke lokasi service point terdekat atau ke tokonya langsung juga bisa. Dan untuk produk sendiri kita tawarin produk yang secara price to performance worth it, paling worth it lah menurut kita ya. Cuman balik lagi ke user kan biasanya, karena di Indonesia sendiri kan kendalanya beberapa brand ini secara organik udah kuat, sedangkan monitor kan sebenarnya kebutuhannya bukan kebutuhan premier ya. Mungkin brand lain banyak lah yang kebutuhan premier, apa yang produknya itu lebih kayak kebutuhan premier, jadi secara organik brandnya lebih dikenal orang. Kita kesulitannya sih lebih di situ sih. Cuma so far oke lah, jadi nggak ada kendala. Udah itu marketing ya. Nggak juga sih. Enggak ada yang mau ditambah lagi nggak nih? Masih masih 5 menit kayak belum tadi. Atau udah cukup? eh untuk untuk ya gue juga gimana ya, kenapa harus pilih produk AOC? Pertama garansi udah pasti, terus price to performance sudah bagus. Nah kita world leading brand kan yang cuma fokus di monitor, jadi so far mungkin yang paling total di monitor cuma kita sih, karena barangnya ya cuma monitor aja so far di Indonesia. Iya udah, that's it kok itu Oke doang. oke oke. Nah, Ah, ini nih, ini gue masuk ke pertanyaan, sebenarnya ini pertanyaan 9 gue. Cuma karena lu ngomong AOC itu fokus ke monitor ya. Oke. Dari semua monitor AOC yang gue review, by the way. Nah, ini pertanyaan 9 nih dari Satya Mang 10110. Selama ini gue lihat AOC di kelas mid kebanyakan monitor gaming. Apakah kedepannya ada niatan untuk membuat monitor ke kreator dan bukan gaming di kelas entry atau mid? By the way, pokoknya pertanyaan dia ada, nanti gue show. Cuma Oke. sesederhananya adalah kalau memang AOC fokus ke monitor nih, kenapa selama ini gue review monitor AOC nggak ada monitor yang bisa bilang, ini monitor Productivity. betul, ini monitor 4K gue, ini monitor Ya, 1440p gue, nggak ada. ya sebenarnya kalau untuk monitor productivity sebenarnya secara global kita banyak. Cuma memang di Indonesia kita agak sedikit kesulitan untuk di marketnya sendiri. Sebenarnya lebih ke kayak 3-4 tahun yang lalu sih sulitnya. Nah kalau sekarang kan sebenarnya kita ada plan untuk masukin beberapa seri B2B atau productivity. Ada besok, kalau yang mungkin teman-teman yang ikut webinar besok mungkin akan disampaikan juga di sana, ada beberapa seri lah yang akan kita coba masukkan, Oke. termasuk satu tuh portable monitor 16 inch, lagi plan untuk kita garap masuk ke sini. Itu IPS, built-in speaker, built-in baterai, jadi nggak perlu pakai baterai lagi, USB Type C. Terus sama ada monitor 4K juga nanti akan masuk. Itu bukan gaming malah, benar-benar sama Iya, 4K iya. productivity. Jadi memang, karena apa ya, di Indonesia tuh bisa dibilang mungkin setahun 2 tahun lebih terlambat ya. Bukan daya belinya ya, daya beli gue percaya. Orang Iya. Indonesia, wah Luar biasa gokil. jojoran nih. Iya gokil, Iya. gokil. Cuman emang tren lebih kayak ke tren teknologinya tuh sedikit terlambat. Kayak bisa dibilang kayak tahun 2014 mungkin Europe, US, bukan Asia yang lain tuh semua rata-rata 144 Hz kan. Iya. Udah Iya, iya. lumrah sekali lah. Nah di sini kan sebenarnya baru mungkin 2 tahun belakang orang udah terbiasa dengan
dengan monitor 144 Hz. Ya di market juga kita udah lihat banyak banget yang brand-brand lain masukin 144 Hz. Itu pun Jadi aja masih ada orang-orang yang nggak jelas, dia bilang nggak penting lah 144 Hz. Gue nggak ngerti sih orang-orang kayak gitu. wah gila sih gak. Nah, itu banyak yang komen di GTA ini ngomongnya begitu. Gue bilang nih orang nggak pernah nyobain itu gimana, buta Gak pernah kayaknya. nyoba sih gue rasa. Iya. Karena Soalnya memang nyoba itu sekali tuh iya. ya beda banget rasanya, kayak lu selama ini bego gitu, dibego-begoin monitor gitu kan. Nggak bisa balik. Iya, lu nggak bisa balik lagi. Iya, nggak bisa balik lagi, udah aneh. Minimal 120 Hz lah kalau di gua kan. Iya, yang banyak kita lihat di TV juga, dan iya. TV banyak ada 120 Hz gitu. Ya, jadi ada P2 series, T2 series, dan nanti akan ada monitor yang khusus buat B2B project juga baru. Itu kalau nggak salah tipenya E2 series ya. Iya. Ya, itu ada beberapa lah nanti yang akan masuk. Dan sebenarnya gue pengen sedikit ini sih, Dim. Kayak kemarin gue udah cerita ya. Sebentar nih gue cari apa ya? Ini karena gue pernah kuliah di China juga dan gue bisa bahasa Mandarin. Oke. Itu gue bersyukur aja ya. Tahun berapa tuh? 2011 kayak gue mulai. Wih, udah lumayan lama juga ya. Iya, tapi gue bisa Mandarin dikit-dikit, dan karena kemarin kita ketemu sama subscriber yang kita bisa masukin barang nggak jelas gitu ya dari China ya, itu gila sih. Gue nggak tahu dari China itu dari mana, cuma barang kita, gue pas datang barangnya itu memang dari China gitu, tulisannya Mandarin gitu-gitulah. Masih Mandarin semua ya. Masih Mandarin. Gue nggak ngerti cara dia masukin kayak gimana. Cuma setelah itu gue carilah di JD.com, di JD-nya China nih, JD.com deh. Yeah. Dan gue mau request ke AOC nih terutama. Nah di sini gue suka banget karena kemarin itu gue pakai Xiaomi nih, sekarang gue pakai Xiaomi, mungkin lu bisa lihat lah di video-video. Gue suka banget tuh Xiaomi yang 34 inch. Dan pada saat itu luar biasa bagus banget. Luar biasa bagus banget. Build-nya gue udah lihat beberapa artikelnya sih itu yang bahas Xiaomi. Betul, itu bagus banget. Dan pada saat gue cari JD.com nih, itu ada AOC yang menurut gue bisa ngebantai semua brand. Menurut gue ya. Kalau sampai dimasukin itu ada kodenya CU34. Betul. Ya. Gila itu. CU34 G2X. Betul. Ya, itu bagus. Itu kalau sampai gak dimasukin gue bilang. Ya maksudnya itu ngehajar hampir semua segmen loh, Dim. Kita ngomong 1440 ultrawide 144. Iya, 144 juga, dan gue bilang gila nih kalau AOC sampai nggak masukin dalam waktu dekat. Lu AOC tuh miss the point menurut gue. Itu juga sama sih kalau lagi diusahakan untuk masuk, karena memang itu kan masuk kalau nggak salah tahun 2019 ya, 34 inch ultrawide. Itu kayaknya trennya lebih kayak ke tahun 2019 lah di luar ya. Nah di Indonesia sih kayaknya bakal tahun depan akan rame sih, jadi pasti kita akan ada plan roadmap untuk masukin itulah. Tapi menurut gue itu seri jalan itu. Pasti jalan punya. Tapi menurut gue gini loh, Dim. Kalau lu ngomongin tentang tren 2 tahun Indonesia telat ya, menurut gua itu karena corona sih. Itu sebelum corona, sorry. Iya. Itu sebelum corona, tapi sebelum corona ya. Betul. Benar. Tapi semenjak corona ini nih, kalau gue lihat trennya orang ya, dari view kita juga nih, justru orang semakin butuh monitor menurut gua ya. Ya demand-nya naik sih memang. Iya. Ada perubahan hampir ke semua barang consumer ya. Kayaknya semua naik kecuali kamera. Jadi emang ya gue juga ada beberapa ngobrol sama temen rekan-rekan di e-commerce lokal lah dan marketplace, emang mereka bilang ini monitor hampir semua brand lah atau hampir semua barang consumer lah naik intinya sih. Ya otomatis pasti monitor orang naik akan gitu. Ya, karena penjualan gitu. Gue lihat penjualan laptop kan sekarang, kalau kita lihat laptop tuh genjotnya gila-gilaan ya. Kayak semua tipe mau dimasukin aja tuh masih semua brand tuh, karena dia lihat semua brand launching barengan. Iya. Karena dia bilang, wah ini karena corona nih semua orang mau di rumah, butuh webcam gitu-gitu kan. Dan gue ngerasa semua orang yang punya laptop pasti pengen punya monitor. Karena itu juga tren baru tuh. Tren baru juga tuh. Dulu tuh kita tuh sebenarnya agak ada challenge tersendiri lah dengan barang yang sebenarnya secara nggak langsung ngikis market monitor seperti laptop, tablet, bahkan tablet, smartphone juga sebenarnya secara nggak langsung nge-switch orang dari game PC ke
game smartphone kan. Cuma sekarang kayaknya memang udah mulai beda nih trennya, orang yang punya laptop butuh secondary monitor betul, juga ya. betul. Karena biasanya laptop karena dia portable dia cuma kasih 14, 16 maksimum. Iya, Dan 16. pada saat lu kerja di 16 itu leher sakit tuh. Iya. Gue laptop pasti connect sih, pasti connect ke monitor di Iya, rumah, iya. pasti connect. Dan memang gua Karena udah harap banget AOC itu mau masukin yang tadi 34 ini 34. gila gue bilang. Sun lah. Iya, Ya, secepatnya pasti. kalau bisa gue bilang karena hype banget. Karena gua udah ngerasain resolusi Ya, WQHD itu ya, pada saat itu kan kayak 27 inch QHD di wide kan. Jadi ya. 3440 dan itu gila sih produktivitinya. Gue selama ini jujur aja mikir ultrawide itu goblok loh. Menurut gue ya. Menurut gue ultrawide Sebelum goblok. coba ya. Bukan, Sebelum coba. bukan. Karena ultrawide selama ini yang gue review itu full HD. Oke, iya pantas aja Ngerti sih. gak? Karena Iya, pada pasti. saat ultrawide itu full HD mau dia 24, dia 25, 29 atau 34, gue ngerasa dua monitor biasa 16:9 biasa yang full HD itu lebih make sense. Lebih Kenapa make lah? sense. Iya, karena lu bisa bagi layar kerjanya enak gitu. Tapi ketika Iya. gue cobain WQHD ini, gila sih. Gue nggak Iya. mau, gue malah mikir dual 27 inch tuh goblok. Setelah gue coba. Dual 7 inch. Iya, Iya. karena itu kan sebenarnya kita ngomong 27 inch kali 2 kan. Cuma kan di 21 Iya. banding 9, bukan 32 Iya. banding 9. Jadi gue merasa gila, gue ngabisin space banyak banget kalau gue 27 inch kali 2. Iya. Mendingan gue satu monitor WQHD dah. Wah, gila Iya, sih. tengah main display, kiri Betul. kanan bisa split screen. Betul, kan karena Windows 10 sekarang udah split screen ideal bisa sih. M4. Iya. Wah, Iya. itu the best banget. Gue bilang sih ini productivity the best dan dia masih kasih 1400. Gue bilang. Dan gue setahu gue ya, gue nggak tahu nih, gue nggak tahu. Cuma feeling gue adalah kayak gini. Kenapa gue bilang AOC bisa miss the point? Pikiran gue adalah menurut gue Xiaomi di Indonesia kan Iya. pesaing beratnya nih kualitas Xiaomi yang gue pegang nih. Xiaomi di Indonesia kayaknya nggak terlalu lihat monitor menurut gue ya. Dia Iya. ngejor-joran di handphone kalau menurut gue. Iya, iya. Agak Monitor jor-joran. sih, monitor tuh marketnya memang Lebih kecil. beda sih, Iya, beda banget sih, betul. beda banget. Dan pada saat AOC lu bilang fokus banget di monitor, ketika lu bisa hadirin WQHD kayak gini, lu bisa hajar nomor 1 di Indonesia gitu maksudnya. Amin. Megang monitor Bulan menurut depan gue. bulan depan akan sampelnya akan sampai di minggu kedua. Enggak, tapi November itu asik banget sih, Rey. Bener-bener Nah, itu tipe yang asik. sebenarnya ada lagi yang 49 inch-nya Agon yang 4K, cuma itu kayaknya udah Harganya udah gak masuk akal biasanya. ya. Agon AOC gue nggak ngerasa harganya wow banget ya. Ya, Waduh, itu kita udah pernah coba masuk sih, itu lumayan sebenarnya. Cuma memang pada saat kita masukin tuh beberapa brand dengan segmen yang sama ya, gaming premium, itu kan mereka kan udah jalan duluan dan mereka juga udah ya agak susah sih memang untuk kelas Agon di sini. Cuma di luar sih jalan banget. Dan kita juga lagi usahain karena ada beberapa tipe dan spek yang nggak ada di AOC Gaming tapi potensial gitu ada di Agon doang. Ini emang lagi digarap juga. Nah, yang kayak G-Sync murni itu cuma ada di Agon doang ya kalau AOC? Cuman ada di Agon. AOC biasa nggak kasih G-Sync murni gitu? Semuanya FreeSync? Dulu ada TN panel dulu ada G-Sync chip ya. Iya, G-Sync chip. Cuman sekarang udah disuruh ke Agon semua. Ya, dan Agon kayaknya harganya gue setiap kali lihat di JD itu 9 juta, 8 juta. Memang beda, tapi emang build-nya juga beda. Berasa sih. Iya, pasti, beda banget. Pasti beda kelas lah ya. Ya, secara desain juga kayaknya dipikirin banget dia. Ya ada spare duit kok yang dipakai, pastilah. Iya, naruh kelasnya tuh memang lebih tinggi dibanding seri yang biasa. Cuman memang kalau AOC sendiri kan gue lihat pribadi ya ini emang agak beda kan marketnya. Kita dibilang setara dengan Taiwanese brand yang lain juga enggak, tapi dibilang setara dengan China brand juga enggak, agak di atas sedikit kan bener. Jadi kita memang ada di tengah-tengah. Begitu juga Agon nih, dibilang setara dengan premium gaming brand yang A, enggak juga. Ya, ya mungkin yang
P juga nggak ke situ juga Itu yang harganya. agak Jadi jelek kayak, maksud lu. bukan. Ya kan nggak apa-apa Kita kan lu kan nggak ngomong brand. gaming premium monitor ya. Iya, iya. Yang brand gaming premium kan kita di sini kalau nggak salah ada 3 ya. Ada Nggak usah dari sebut brand lah. A, Iya, ya. iya. Ada dari brand A juga yang gaming premiumnya inisialnya P. Oh, iya, iya. Eh, Terus ada juga yang baru masuk nih yang dari Gigabyte. Itu juga kan kelasnya di situ kan. Cuman Agon kayaknya di bawahnya sih, lebih di bawahnya. Jadi kita di tengah-tengah lah, selalu di tengah-tengah. Baik pricing maupun kualitas. Tapi gue mau make sure dulu deh. AOC itu sebenarnya punya pabrik nggak sih, Ri? Di luar negeri ya. Soalnya kan kalau kita ngomongin brand-brand yang lain, ada brand yang cuma kayak pakai panel orang lain aja, gue desain lainnya gitu kan. Iya, Bener kan? OEM ya. Iya. Kalau AOC, sebenarnya AOC balik, dia brand yang dimiliki oleh pabrik sih jatuhnya, bukan punya pabrik sebenarnya, lebih tepatnya ke situ ya. Dia udah satu pabrik gede nih, nomor 1 paling gede lah di dunia. Dia punya brandnya AOC. Selain produksi panel untuk brand lain, dia punya brand sendiri ya. Ini AOC. Jadi sebenarnya bukan punya pabrik juga sih, karena secara Tapi pabrik itu membuat corporate brand iya, AOC. Tapi kan tetap aja pabrik dong itu owning. advantage dong buat AOC sendiri Pasti, buat iya. perang dong. Kalau kita Iya, ngomongin pasti. perang ya. Iya, pasti advantage. Karena Pasti lu bisa advantage banget. Iya, karena lu bisa kayak mencium ini brand lain nih sebenarnya mau ke arah mana nih, gue tinggal Pasti, pantai iya. dikit di Iya, AOC. pasti. Dan trennya biasanya mereka akan mulai duluan. Iya, iya. Ya Biasanya pinter, gitu. berarti pinter dong, pabriknya memang pinter. Karena memang yang develop brandnya dengan menggunakan R&D factory gitu misalnya. Oh Nah, iya, begitu keluar betul. kan license dan teknologi, mereka harus bayar mahal karena teknologi pertama keluar pasti harganya paling tinggi kan. Iya. Nah, begitu jalan berapa bulan atau berapa tahun itu kan pasti harganya turun. Nah, disitulah AOC masuk. Dengan harga yang gak masuk akal Ya, kadang-kadang. biasanya. Oh, jadi main safe juga gitu ya. Ya karena apa ya? Mungkin kalau gue lihat sih ini pribadi lagi ya. Mungkin karena factory kan sebenarnya punya network dan channel sendiri ya. Benar. Kalau kita sebagai in-house brand leading gue rasa pasti ada kerugiannya sedikit untuk factory karena mereka punya customer base-nya sendiri kan. Benar. Pasti Kayak adalah, Google, pasti. kayak Google tapi dia bikin handphone sendiri, ngeselin. Iya. buat brand yang lain gitu ya. Iya, padahal dia yang punya Android dan Android di mana-mana kan. Kayak gitulah kurang lebih. Pasti gitu. Oke, ngerti gua. Oke, di sini kita berikut nih. Dari Butu Hekor. Di sini apa yang AOC lakukan untuk beradaptasi di kondisi pandemik? Oke. Dia fokusnya kayak logistik sih, dia ngomongnya logistik sampai ke daya beli masyarakat. Oke. Sebenarnya kalau logistik dari segi distribusi sebenarnya kita nggak terlalu ada masalah sih ya, karena baik lagi logistik dan distribusi kan sebenarnya satu bidang bisnis yang sebenarnya nggak dilarang beroperasi, malah diwajibkan beroperasi kan di saat pandemi. Oh iya, betul. Iya, di saat semua orang harus WFA atau ada PSBB, justru logistik itu salah satunya yang dijojorin. Iya, logistik, transportasi dan lain-lain itu nggak boleh mati. Jadi sebenarnya kalau dari segi logistik kita nggak ada masalah, cuman memang dari segi supply yang lebih bermasalah. Ada kayak ada pertanyaannya lagi deh. Oh iya, nanti. Mungkin ke daya beli masyarakatnya gimana, Rey? Itu ngefek nggak sih? Ngefek banget. Daya dari beli sales pasti kebaca tuh, menurun atau gimana tuh? Boleh tahu nggak sih? Sell ini ya. Apa berdampak dari daya beli masyarakat atau dari trennya memang menurun atau ada faktor tren juga, kalau daya beli masyarakat sebenarnya kita agak bingung ya ngukurnya karena secara ekonomi kan kita sebenarnya harusnya turun ya. Iya, secara negara gitu ya. Ya cuman tapi G25 habis mulu gitu ya. Makanya gue nggak bisa nilai daya beli sebenarnya karena di kita nih masanya lagi aneh nih. Daya beli naik tapi ekonomi turun kan jadi aneh. Cuman kalau dari tren
itu memang ada perubahan sih, apalagi kalau bicara number ya. 3 bulan sampai 6 bulan terakhir itu trennya masih naik sampai sekarang sih. Nah, cuma memang kendalanya lebih ke bukan logistik ya, mungkin supply-nya ya. Oh iya, Lebih iya, ke iya. supply-nya sih ada trouble. Sebenarnya udah mau jor-joran ya Indonesianya ya. Cuma supply-nya. Harusnya ya, Ya. mudah-mudahan sih gak hilang momen sih. Cuma untuk masalah Semoga. tren ini ya, Re, gue ngerasa tuh kayak Indonesia tuh kayak berubah salah jalur sih menurut gue ya. Menurut gue pribadi. Karena kalau kita ngomongin tentang monitor gaming nih, gue lebih suka sebenarnya game di PC loh, buat gue ya. Dari segi Iya, kompetitif dan lain-lain. Dan kenapa iya. Eropa luar biasa banget penjualan monitornya karena streamernya di sono mainnya game PC gitu. Yap. Bener gak sih? Jadi memang kalau kayak monitor gitu kan, kita kan complementary product ya. Jadi kita sangat-sangat tergantung sama tren teknologi komponen utamanya sih VGA card ya, graphic card. Kita sangat bergantung sekali nih sama itu. Iya, iya. Ya lalu kalau untuk gaming ya pasti ada faktor mungkin publisher dan developernya kurang invest ke Indo mungkin ya. Karena kalau dulu bicara masalah gaming dan community sama ekosistemnya, itu tuh semua tuh nyambung tuh. Dari hardware sampai ke ya mungkin komponen graphic cards, peripherals, playernya, terus community-nya, termasuk developer gamenya sama publisher gamenya. Nah di sini gimana tuh situasinya? Ya kalau misalnya nggak di-maintain, ya otomatis pasti usernya akan merosot sih. Fortnite dan PUBG deh. Itu Oh kan iya. jelas banget Iya, iya. begitu PUBG Tencent-nya bikin PUBG Mobile. mobile, ya mobile dan otomatis pasti akan sangat lebih populer di sini. Nah Fortnite ini kayak nggak ada konten, tapi di Amerika Fortnite lebih gila Nomor dibanding 1, iya. PUBG. Iya, kontennya mereka tuh di sana jalan berarti means Betul, betul. developer dan publisher Ada mereka itu developer. aktif banget di sana gitu secara marketing atau dari community handling. Tapi di sini kayaknya agak kurang sih terutama untuk untuk game PC apalagi. Daya beli sih. Iya benar-benar ada masuk akal itu. Gokil sih belanjanya gokil sih. Ya padahal isinya yang Ya soalnya gini-gini. kita lihat aja deh, kita lihat di Indonesia gamer nomor 1, YouTuber nomor 1 Ya, gaming mainnya itu apa? mobile. Mobile Ya, Legend gitu. ya mobile. Padahal kalau gue lihat, Ya, gue bukannya maksudnya nggak suka sama game mobile, cuma dari segi skill sama mekanisme, kekuatan kehebatan tangan, lu nggak bisa itu kayak bumi sama langit, bener nggak sih, Re? Maksudnya kalau lu bandingin pasti. Mobile Legend sama Dota deh, kita ngomong ya. Iya pasti beda Mobile Legend banget sama lah. Dota 2 deh. Itu skill Iya. yang mereka dibutuhin di Dota 2, teamworknya dia yang dibutuhin di Dota 2 itu seperti bumi dan langit gitu. Iya kalau bicara e-sport ya maksudnya Iya ya. ya, kita ngomongin Kalau skill e-sport ya. e-sport. Kita ya, padahal tapi di Indonesia malah tim-tim PC-nya, game-game PC-nya dibuang-buangin gitu, di closingin karena nggak ada marketnya, nggak ada Ya ya itu kembali nggak ke developer dan lain-lain gitu ya. iya nggak ada yang miara sih, nggak ada yang manage lah di sininya. Kalau gue bilang kayak kurang diperhatiin aja. Oke. Iya handphone nih, iya balik lagi ke platform juga kan semua orang rata-rata pasti punya. Kalau dihitung by number sih pasti mereka usernya gila sih. Ya itu juga mungkin yang bikin developer mobile game lebih aktif Lebih di bakar duit di sini. sini gitu ya. Iya dibanding di luar. Iya. Bisa Karena orang jadi. lebih senang dapat diamond ya dibandingin dia dapetin Steam gitu, Steam Wallet gitu. Iya, simple. Ampun. Iya lo bener lo, gue biasa aja lo, gue kemarin giveaway Steam Wallet kayak biasa aja gitu. Ya, tapi Malah ada beberapa yang mau diuangkan aja, nggak usah bentuk. Ya, bisa nggak kalau gue di diamondin dirupiahkan aja. gitu. Iya di rupiah, oh buset. Di diamondin oh buset. Tapi kalau AOC sih sendiri kita udah auto ban lah kalau untuk game mobile gitu bang. Iya Kita karena udah lu bisa segmennya beda ya. sangat bertentangan lah, produknya nggak nyambung sama sekali. Jadi Tapi udah yang urusannya sama Diamond yang seru nggak gini bisa. loh Dim. Yang seru kayak gini loh Dim. Gue ngerasa nih monitor itu karena gue lihat juga channel gue dan beberapa gue lihat pegang monitor pada saat USB-C naik itu loh Re. Itu yang asik Re. Jadi sekarang ini kan kayak gue colok USB-C ke Note 9 gue nih. Dan mereka udah bikin platform mobile di sebuah komputer, lu ngerti nggak? Re? Iya.
Dan itu Developer si handphone ini kan. iya developer si handphone ini dan handphone kan berkembangnya kayak orang gila ya. Sikut-sikutannya gila. Ya. Mereka harus berperang gila-gilaan dan kalau memang semuanya bikin kayak platform PC juga, USB-C lah yang jadi pemenang ke Ya. depan udah pasti kita ngomongnya. Dan itu bakal nge-cross Ya. ke semua device, ke semua game, ke semua apapun dan lu bisa colok USB mouse, USB keyboard dan itu ya gua rasa jadi masa depan kita gitu. Ke Gua semua rasa memang udah mulai bakal ada cross platform sih yang kita lihat sekarang kan baru banget ini handphone Galaxy kan. ya ya. Yang baru nih kan dia udah cross platform sama Xbox nih. Ini udah Oh mulai iya iya iya. Dia ya udah mau udah mulai ngikutin, ya mau gabung-gabungin ya semuanya ya dan disitulah monitor handphone maupun konsol PC apalagi iya digabungin jadi satu cloud iya yang udah dilakukan sama Google dan lain-lain gitu ya. iya Dan semoga lah itu yang seru semoga sih, Rey. Itu yang seru iya menurut gua. semoga. Karena Iya, iya. Type Y juga kan sendiri udah masih baru kan dan kayaknya kalau untuk ngejar sampai sekualitas PC agak sulit sih karena terbatas kan komponen handphone kan pasti beda sama komponen PC. PC. Iya, iya. Iya, tapi ini udah Xbox udah masuk ke mobile sih udah mulai ada titik terang sih nih apalagi di gaming ya. Iya. Semoga nanti Karena ada AOC kan cross. tinggal nunggu aja. Orang lain perang dia nunggu dulu. Nunggu begitu ramai baru terjun Dia ya. terjun. Dia punya pabrik. Oke oke oke. Pertanyaan berikutnya nih kita oke. Menurut AOC, apakah tantangan AOC dalam memasarkan produk monitor di Indonesia dibanding negara lain? Ala NASCAR. Ala NASCAR. Ya. Oke. Tapi AOC Indonesia memang tahu masalah di negara lain? Nggak tahu dong. Mungkin Dia soal pertanyaannya dibanding negara lain. iya kalau negara lain agak kurang spesifik. Mungkin gue bahasnya Iya, iya. secara global Indonesia. lah ya. Indonesia dong. Indonesia dibanding global lah. Global, betul, Kalau betul, di betul. global kan kita udah tahu lah AOC apalagi di China nomor satu Iya, kan. iya. Iya, AOC di sana udah nggak ada lawannya. Iya, Ini kalau di Indonesia sendiri sebenarnya agak pantangan paling awalnya itu sebenarnya lebih ke memperkenalkan brand sih. Balik lagi kan ke produknya, monitor kan nggak semua orang tahu dan butuh. Jadi biasanya benar. brandnya ini yang agak susah. Apalagi kayak AOC kan cuman Monitor. ada di monitor. Ya. Jadi ada beberapa brand yang sebenarnya secara brand dia lebih dikenal karena mungkin dia multi produk. Banyak ada yang sampai ke home appliance juga bahkan. Jadi hampir semua orang udah tahu. Jadi ya lebih kayak ke brand trust-nya agak susah di awal memang. Cuma memang lama-kelamaan kalau yang orang yang udah tahu PC atau udah memang di market PC dan komputer itu pasti udah tahu sih biasanya. Ya, tantangan keduanya tuh ya kompetisi antar brand sih bisa dibilang kan kalau dari komponen ini monitor udah mulai kayak peripheral yang lain lah perangnya ya apalagi kita tahu berapa brand komponen mulai banyak masarin monitornya sendiri ya udah ya otomatis secara kompetisi lebih susah dibanding dulu sih. Dulu kan cuma beberapa aja lah. Sekarang kita tahu banyak banget brand komponen bahkan brand-brand yang basicnya B2B dan project gitu ya udah mulai masukin atau masarin monitornya sendiri. Itu sih. Tapi kalau oke terus gimana? Ya balik lagi maksudnya produknya juga kadang challenge-nya tuh lebih kayak kita mau nggak mau memang kompetisi dengan brand selain monitor juga balik lagi karena kita kan complementary produk jadi nggak ada kita pun sebenarnya orang bisa main bisa pakai komputer misalnya kita lari ke laptop atau ke smartphone atau ke tablet apalagi sekarang laptop aja udah gila kan screen teknologinya betul refresh rate-nya udah ya itu lumayan mengancam sih sebenarnya. Tapi AOC sebenarnya bikin layar panel buat laptop nggak sih? Harusnya iya, cuman untuk di factory divisi yang kita sampai saat ini berhubungan tuh mereka cuma khusus untuk panel monitor aja.
mungkin ada divisi lain yang ngurusin di factory itu ya. Iya. Divisi lain yang ngurusin untuk supply laptop atau mungkin ke TV juga ada. Oh, Cuma tapi yang iya, urusan iya. sama kita sih ya Yang selama ini yang monitor orang aja monitor gitu ya. ya. Dan kalau lu ngomongin tentang memasarkan AOC, kenapa lu sekarang pakainya Apple, Ray, pada saat podcast? Ini laptop Harusnya, kantor. enggak, harusnya kan lu emang nggak dikasih monitor AOC gitu buat tampilin ini Ada 40 ini menit. selalu gua colok sih. Ini kan bukan meja gua nih. Oh, Ini bukan memang meja ya kalau curian. di meja gua ini ruangan sebelah ruangan gua sebenarnya yang lumayan sepi. Soalnya kalau kita ke sana Rame ya? rame banget ya. Oh. Eh, di sana gua pakai 2 monitor malah Monitor buat apa tuh? kalau laptop ini. Thunderbolt Eh, soalnya. Asik gitu. apa? Itu Thunderbolt soalnya, enak. Thunderbolt. Iya. Yes. Satu pakai 4K, satu AOC tuh. pakai yang 144. Iya. Tipe apa? Kok gua nggak pernah tahu? Wah, kacau nih. 2790 something lah. Itu Belum dijual emang juga? waktu itu ada QBR di Bali, kita sempat order sampel yang new product untuk tes market. Kebetulan sampelnya masih pada di sini, jadi gue pakai-pakein aja buat di meja kerja. Ya mestinya setidaknya lo kasih gua review lah. Wah, gawat. Ntar untuk next sampel kita, maksudnya untuk beberapa produk yang kita rencanakan untuk masuk, itu menarik-menarik sih kok barang-barangnya. Termasuk yang Agen yang pink itu, ya gimmick sih sebenarnya, cuman Pink. pink. Ada warna ada pink. monitor kita khusus untuk Untuk perempuan. streamer cewek. Jadi, Iya, iya. ya itu juga menarik sih, karena unik kan. Gue rasa marketnya sih nggak akan terlalu banyak banget, tapi lumayan lah untuk marketing gitu, karena memang lucu banget monitornya. Iya, iya. Nggak Pink. pernah gue lihat sama sekali di mana-mana monitor warna pink. Iya, asik, Terus asik. Pink dan termasuk yang putih juga, 4K putih sama juga nggak ada loh, Ray. putih ada beberapa brand, tapi mungkin bukan gaming ya. Bukan, maksudnya monitor-monitor IPS biasa, multimedia monitor atau productivity monitor, beberapa sih udah ada yang Putih putih bukan sih. silver loh. Iya, putih. Kalau Agon kan kayak silver gitu banyak kan ya. Iya, Kalau nggak salah gua lihat ya. Agon silver. Silver Kalau ini chrome putih. Kalau ini putih. Kakinya sih dia tetap chrome, cuman belakangnya tuh putih. Terus ada kombinasi aksen pinknya. Oh iya, iya asik lah, asik. Lucu Soalnya juga gue sih, udah mulai lucu juga. bosen nge-review AOC yang hitam merah gitu. Rata-rata itu. Ya gue tau Rata-rata itu warna universal yang semua orang suka, cuma Iya. kayak nggak ada yang bisa gue bicarain lagi nih selain Iya, hitam merah bener. gitu, bener gak sih? Bener. Kayak Bener. lu pas jejer Hmm. pas pameran aja, misalnya kalau lu pameran kayak apaan nih, semua sama aja, lu mau brand apa juga, hitam merah, hitam putih. Kalau enggak RGB kan, biasanya kan Oh iya, yang iya, rame iya. gitu. Di warna-warnain Kalau sama nggak dia, hitam, udah. merah atau RGB. Ya itu aja. Nah, itu aja. Tapi pink ini baru banget, makanya kita ini banget lah, excited lah. Iya, iya, seru. Kalau makin banyak warna sih semakin seru. Soalnya kita nggak bisa ngomong spek doang sekarang ya. Kalau perangnya nggak bisa spek doang, harus ada something Harus beda. ada sesuatu, iya bener. Kalau nggak sedih juga ya. Iya benar. Dan nomor 4 mungkin kita udah tahu jawabannya di sini. Ini dari Walker Channel. Mengapa AOC menjual monitor bagus dengan harga terjangkau? Mungkin tadi kita udah jawab ya. Ya udah pernah bahas. Ya Gara-gara- masalah factory juga sih. Jaga pabrik dan Ya. main aman itu ya. Nunggu yang lain perang, bukan main aman. Nunggu yang lain perang. Oke, nah ini yang penting nih, dari Roy Zenep. Mengapa tidak semua produk AOC dijual di negara gimana? Oh, anggap bahasanya kayak gini. Mungkin kenapa banyak tipe AOC nggak masuk ke Indonesia gitu? Nah itu. Ya memang kayaknya kalau untuk monitor, Oh sebentar, gue potong dulu. Sebenarnya kita bisa nggak sih AOC Indonesia ini sebenarnya dia punya privilege untuk masukin semua tipe nggak sih? Oh iya dong. Punya. Iya, punya. Loh, Cuman memang oke. agak sulitnya tuh di sini. Karena kita kan factory base. Iya. Kalau dari supply-nya sendiri, kita nggak bisa MOQ. Nggak bisa demand? Beda dengan brand lain yang mungkin mereka pakainya sistem storage, bukan sistem factory. Jadi dia akan cek storage di pusat, terus dia akan mungkin order minimum karena udah ada barangnya. Kalau kita nggak, sistemnya kita factory base, jadi
kita order, dia bikin. Jadi harus MOQ. Oh. Ya jadi ada quantity tertentu yang jadi standarnya pabrik untuk tipe-tipe tertentu. Jadi kalau kita mau masukin nggak bisa, gue order dong 3 biji, 5 biji, itu nggak bisa masukin ya ke sini. Karena mereka akan bikin dulu tuh. Baru jadi dalam waktu beberapa bulan kirim ke sini, otomatis kuantitinya pasti banyak. Nah, kita makanya selektif banget dalam hal ini karena ada faktor itu juga. Tapi kok lu di satu sisi ngomong kalau market Indonesia gila-gilaan, tapi kok lu bisa ngomong 3-4 biji gitu sih? Kan aneh, Rey. Ada yang kayak gitu. Memang ada, buat bukan di buat AOC ya. Oke. Oh, bukan di AOC ya. Oh, bukan di AOC maksudnya. Iya, maksudnya di brand lain yang sistem supply demand-nya tuh pakai sistem storage. Iya, jadi berarti dia masih minimum quantity dong. Misalnya dia brand A. Iya. Dia dengan sistem storage itu maksudnya di pusatnya itu dia ada storage, ada tipe A nih yang harga 10 juta monitornya. Dia ada storage-nya tuh 100 unit misalnya. Nah, Indonesia mau bawa berapa? 5 aja deh dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau di kita ordernya ke factory. Jadi dia mesti bikin dulu dengan MOQ. Jadi kesulitannya lebih ke situ. Misal produk A nih, harga 10 juta gitu. Ya, MOQ-nya 3.000 unit. Kita mau mesen 5 nggak boleh. Nah, bedanya dengan sistem storage, 5 dia boleh karena udah ada barangnya. 5 dia produksi dulu. Diproduksi sama pusat dulu. Iya. Sedangkan AOC-nya yang di China nggak mau storage yang penuh. Nggak ada sistem storage. Kita factory base. Jadi sistem ordernya melalui pabrik dan kita order, distributor order, mereka baru bikinin. Dan nggak ada dia nggak, jadi pabriknya itu nggak punya forecast sendiri. Punya nggak? Mungkin ada dan mix, bukan AOC doang. Cuman secara order kirim ke sini kita ada MOQ sih intinya. Jadi untuk beberapa barang ya kita nggak bisa masukin karena mungkin kita lihat demand-nya nggak sesuai dengan MOQ-nya atau ini jalannya bakal lambat banget nih karena MOQ-nya terlalu gede atau kayak gimana gitu. Oh, terus alasannya apa Rey? Kenapa 24G2 lama banget ya? Nah itu pertanyaan itu penting tuh. Itu kayaknya ada pertanyaan yang nggak ada kayaknya nggak ada yang spesifik ke situ. Ini yang saya banyak yang karena harus pre-order dan nunggu stok. Ini ada nih pertanyaan yang. Tapi dia nggak spesifik ke 24G2-nya, Rey. Benar. Nah ini gua cukup kaget soalnya dari pertama kali GTA dibikin YouTube nih 2019. 24G2U tuh udah sempat ada. Udah di Europe. Dulu yang keluar. Iya, di 2019 betul. Akhir kalau nggak salah. Betul. Seingat gue. Nah, pilot bukan bilang pilot project ya, cuma launch-nya tuh pertama di sana. Iya. Di Europe. Nah, dan di Indonesia tuh sampai butuh nunggu setahun loh. Dan ini pun belum launching loh. Ini Agustus belum launching. Sebenarnya lucunya tuh yang masuk duluan justru malah 27G2 karena mungkin apa ya? Inisiasinya tuh justru malah lebih ke dari Nvidia dulu awalnya. Karena Nvidia kan kalau nggak salah tahun kemarin dia udah mulai buka DisplayPort-nya. Jadi orang udah bisa nikmatin Nvidia teknologi nggak usah pakai chip. Iya, 2018 awal. 2018 ya, awal dia udah mulai ngebuka-buka pakai software. Nah, termasuk AOC 27G2. Nah, pas banget tahun kemarin itu Nvidia bikin activity kan di sini, kerjasama resmi sama AOC, bikin turnamen lah. Nah di situ turnamen apa tuh waktu itu, Ri? Counter Strike. Oh CS. Banyak ikut? Kayaknya 100 tim lebih lah yang daftar. Cuma yang menang Boom. Boom ID. Sport yang menang. Iya, Boom ID. Nah itu kalau CS yang menang kayaknya nggak ada yang semangat ya. Tapi kalau Mobile Legends yang menang masuk beritanya di mana-mana. Bener sih, emang. Ampun dah. Padahal mereka dikirim ke finalnya tuh di Malaysia kalau nggak salah. Malaysia. Belum sampai yang global Jerman itu ya? Belum, yang menang di APEC, yang di Asia Pasifik yang menang baru dikirim mungkin ya ke pusat ke turnamen yang lebih karena soalnya di Eropa tuh CS tuh kayak apa ya? Wah, e-sport gila itu. Dia tim yang gede aja dari Eropa semua. Iya maksudnya dia kalau dia menang aja udah kayak artis loh. Dia punya personal gaming itu ya. Sponsornya juga walaupun bahkan yang belum misalnya kayak tim-tim Amerika Latin kan juga banyak tuh ya.
Iya, yang yang jago-jago ya, gila-gila tuh, betul-betul. ya Brazil apa segala macem. Mereka kan sebenarnya secara personal nggak kayak superstar e-sport kayak superstar e-sport Eropa lah, tapi banyak aja timnya di sana kayaknya. Maksudnya iya banyak Iya, iya. banget Padahal lah. negaranya bukan negara maju kayak Iya, Eropa iya. gitu ya. Iya, Eropa kan biasanya ada satu tim tuh ada satu dua orang lah yang memang superstarnya, memang tenar banget. Live streamnya juga Rame ini banget banget, gitu ya. nyayur banget ya, nyayur banget. Ya cuman eh kalau dibilang tenar-tenar ada faktor itu juga sih di Indonesia kayaknya memang memang kalau mobile mobile game tim yang menang itu lebih kayak Dibakar terus. ya dibakar terus. Apalagi menangnya udah yang skala internasional ya. Wah, Iya. langsung tuh. Tapi internasional mobile gitu-gitu aja, Rey. Lu lihat gak sih kayak cuma se-Asia. Iya, Ngerti gak karena sih? memang marketnya di Asia sih. bukan Marketnya yang di kayak Asia sih. bukan yang kayak Eropa yang dia berani manggil Iya, stadium kayak TI ya, iya. Dota gitu kan, semacam. Yang gede banget kan itu Malaysia apa? Indonesia, Thailand, India kan. Iya, Itu ya. Yang gede banget anak market yang orangnya mobile. banyak-banyak ya. Iya, emang begitu deh. Iya, iya. Oh ya, Nah, tadi balik tadi lagi iya. 24 G2 nih. Iya, iya, Ya, iya, 24 24 gitu. G2. Nah, justru pas abis Nvidia ini inisiasinya akhirnya kita masukkan lah tuh 27 G2. Uh, Kenapa Tadinya nggak milih ada 27 yang dulu, Rey? karena yang official modelnya dari turnamen itu pilihannya dua, 27G2 or Agon. Jadi kalau syaratnya kalau Oh. Indonesia gue mau masuk nih dilokalisasikan lah kerjasama ini dengan Nvidia. Yang paling enggak gue mesti masukin antara dua tipe itu. Dan Agon nggak laku Akhirnya gitu masuk ya, lah. kurang laku gitu ya. Mas agak Agak deg-degan sih berat. masukin Agon. Ya, Nah. akhirnya kita masukin tadi 27G2 dan waktu itu kalau nggak salah pre-order di salah satu e-commerce dan begitu dibuka tuh langsung orang e-commerce sendiri sampai Kaget. oh ini serius nih kok udah habis 12 jam doang kalau nggak salah waktu itu. Emang ada berapa Ya, unit, Rey? itulah. Kadang-kadang e-commerce suka begitu, taruhnya cuma 1 unit. Ya memang ada kuota, cuman limit kita tuh kalau nggak salah 120 deh. Itu banyak loh. 120 unitan lah. Itu kalau Segituan lah. satunya 3 juta aja udah 400 juta sendiri loh. Ya, cuma kan mix. Gue waktu itu pre-ordernya barengan sama yang 75 Hz-nya, 27G25 kalau nggak salah. Oh, itu mix. Nah, itu sekitar 70 lebih lah. Nah, sisanya tuh yang 27G2. Tapi ya secara number oke lah, ternyata gila nih. Baru 24G2 itu kan memang di dunia ya kayaknya ya, itu udah yang seri paling laku lah di 24 inch. Nah, pas kemarin Oktober ini kebetulan tipe itu tuh pabriknya pas banget di Wuhan. Kena. Jadi itu kena paling dulu. Iya itu termasuk G2 series, hampir semua G2 series itu factory-nya site-nya di Wuhan. Jadi begitu kena Oktober tuh kita udah tahu dari sebelum. Di sini masih normal-normal aja. Di sini masih belum. Karena masih ada storage. Iya, belum ada apa-apa di sini. Ya? Maksudnya dari orang-orangnya juga kita lihat masih kayak belum ada gejala-gejala mau pandemi lah. Tapi di China ini udah heboh. Jadi mungkin hampir 2 kuartal ya. Kuartal akhir 2019 sampai 2020 yang harusnya kita masuk itu di 2019 24G2 sampai factory-nya tutup, shutdown, aktif lagi di bulan Maret kalau nggak salah. Nah begitu di bulan Maret diserbu sama semua country. Semua country ya. 24G2 semua tuh. Nah karena kita perdana mungkin, gue juga nggak tahu ya, mungkin ada skala prioritas juga kali atau gimana. China memang, belum lihat Indonesia apa? Dia belum tahu mungkin. Tapi itu menurut gue sih, maksudnya apa ada skala prioritas atau kayak gimana, gue juga kurang terlalu ngerti. Cuma memang statusnya semua berebut 24G2 itu dan kelangkaannya itu sekarang bukan cuma di Indonesia, di Malaysia, di Vietnam. Itu Vietnam sampai orang-orang marah-marah, beneran marah-marah sama orang awasnya sananya. Ini teman gue yang cerita soalnya. Jadi gila orang sampai bener-bener komplainnya tuh komplain keras banget nyari itu barang gitu. Karena nggak ada barang terus gitu ya. Karena nggak dari sananya memang shortage. Jadi ada info nggak, Ray? Nanti masuk 24G2 kapan dan berapa gitu? Akhir bulan ini masuk. Serius nggak nih?
Serius. Kalau Tanggalnya nggak ada ada halangan, tanggalnya nggak? 30 Agustus. Cuman kan di sini masuk ada proses custom Oh ya, clearance dan kasih yang udah lain-lain. bisa di ini dong, udah bisa diterima atau dibeli ke Hmm, customer gitu lah. hopefully itu mid September. Mid September paling 15 cepat. nih. Lu kasih tau Ya, angka gua dong, angka-angka. angka. Nggak ada angkanya. Ini apa Mid nih? September SRP ya? nanti lu bilang MSRP 25, ya? iya. MSRP ya? Ya Nggak yang usah, pasti. bukan harganya tapi tanggalnya gitu. Oh, tanggal pasti susah. Soalnya kan Oh, nggak bisa tahu. kelar custom clearance kan masih harus masuk gudang distributor dan Oh masih ada iya iya proses iya. distribusi lagi. Ya, itu yang agak susah Jadi justru. mid Kita September tuh ya. kita cuma bisa tahu paling enggak setelah proses custom clearance itu sekitar mid Customer September. bisa beli berapa tuh Ray berikutnya kalau gitu? Harganya tuh. Harganya di sekitaran 2,7 sampai 2,8 harusnya. Wah, oke. Nice lah. 2,7 Itu sampai soalnya 2,8. gini ya, Ray. Kalau gue lihat di JD.com sekali lagi, Ray. Ini Hmm. gue ketik monitor tok gitu ya di e-commerce JD.com dia. Iya. 3 monitor teratas itu AOC punya. Dan ini gue bacain satu-satu buat lo. Ini gila banget, gue kaget juga sih. Barusan gue cek juga. Dan ini 3 monitor teratas ya di sini ya. Mungkin ini gue sharing sedikit ya. Boleh. Ya. Di sini ada 24 B2XH. Gue nggak tahu Oke. ini kode apa tuh. Itu IPS 24 inch. Kejualnya 520.000 piece. Gila itu monitor apa? 520.000 piece di negara China ya. Di negara Iya. China ya. Oke, habis itu kode berikutnya ini ranking 2. Tadi ranking 1, ini ranking 2. L atau I nih gue lupa. Pokoknya 2490 VXH. BS. 2490 VXH. Iya, garis miring BS. Ada depannya? Depannya antara I atau L nih, gue nggak tahu. Kayaknya L deh, kayaknya. Kayaknya I Harusnya deh. I. harusnya isi. Iya, itu AH IPS. Yap. Sama 530.000 juga. Gila. Ini kode-kode yang nggak ada di Indonesia loh, Ray. Gue nggak ngerti ya, apakah ini nggak tahu di Indonesia laku atau kagak. Gue juga nggak tahu pertimbangan AOC nggak masukin ini apa. Gue nggak tahu juga. Habis itu yang ketiga ya itu ranking 3 ini adalah AOC 24G2. Iya, 24G2. Dan itu gila sekali penjualan di sini aja 45.000 piece. Gila dalam hati gue. Dan AOC Iya. lama banget masukinnya menurut gue ya. Menurut gue tuh lama banget. Yang B2 itu juga sama lagi B2X ya. memang lagi di switch untuk ke situ sih. Karena saat ini kan yang masuk di Indonesia kan B1. B1H ya. B1 XAS. Nah, itu lagi memang sudah akan di switch sih. Mudah-mudahan di Q3 or Q4 kita udah mulai bisa lihat tipe itu di sini. Kalau yang I2490 ini harusnya sih nggak masuk sih ini sih karena Oh gitu. iya karena itu kan 90 series itu sebenarnya tipe lama ya. Maksudnya bukan tipe yang baru lah. Oh, oke. Cuma memang ada pengembangannya dari model 90 ini di beberapa produk. Salah satunya yaitu IPS mungkin atau gaming. Nah, ini yang lagi mungkin akan jadi next trend. Gue bingung nih bilang ini tren yang baik atau tren yang buruk ya. Cuman ini kita lagi develop untuk dan mungkin bukan kita doang semua brand. VA flat panel gaming. Itu juga di 90 series. Oh, itu Nanti yang kemarin sempat lu ceritain itu. Yap, itu kayaknya kalau gue dengar ceritanya dari orang-orang bukan kita doang nanti yang akan masukkan. Kayaknya itu bakal jadi next big thing gitu ya. Iya, next week. Karena affordable parah sih. Parah. VA. Iya, VA flat gaming 144 Hz 1 milisecond MPRT. Itu sama-sama di 90 series. Kalau tadi kan i2490 ini di G2490. Jadi kita masukin yang lini gamingnya justru. Nah, itu mungkin pertanyaan gua pribadi, Rey. Apa yang menjadi pertimbangan ini masuk atau nggak masuk, Rey? Kalau kita ngomong AOC Indonesia ya. Pertama pasti persetujuan kita dengan pihak distributor juga sih pastinya. Karena kan distributor kan pasti punya pertimbangan sendiri untuk masukin barang ke sini kan. Kalau toh kita misalnya yakin dan udah tested nih, oh ini pasti jalan nih karena faktor A, B, C, D, E, F, G, biasanya factory distributor nggak akan ragu-ragu sih untuk masukin. Cuma begitu mereka ada pertimbangannya sendiri, ya itu yang susah justru. Kesulitannya lebih ke situ sih. Karena yang impor kan tetap dari pihak distributor.
Nah itu Ray, gue juga mikir sih. AOC sebenarnya nggak boleh jualan sendiri ya, harus lewat Nggak boleh. distributor. Yep, nggak boleh direct. Oh, soalnya sorry ya, gue mungkin sebut satu brand gitu ya. Soalnya gue lihat kemarin tuh sempat kalau nggak gue review, habis itu dia jualan sendiri Jual di official store gitu atau? di website sendiri gitu. Dan Oh, dan gue nggak ngerti apakah AOC juga nggak boleh seperti itu karena ada agreement di awal atau memang nggak boleh gitu. Soalnya gue bingung sih sistemnya kalau kayak gitu. ya itu lebih kayak ke business direction ya. Iya. Kita sih memang udah nggak dimanapun kayaknya nggak akan ditemukan pihak representatif AOC menjual direct baik ke Customer gitu. customer atau ke user gitu. Memang nggak boleh Nggak dari mungkin. pusatnya atau Iya, dari. memang udah arahannya begitu, udah Oh business tapi kalau direction. misalkan pusatnya berubah, enak dong ya? Gua rasa enggak sih, nggak akan sampai ke situ sih Oh nggak akan kita sampai. ya. Oh. Nah, kayaknya nggak akan sampai ke situ. So far sih, Soalnya kalau kayak gini kan maksud gua dalam arti AOC bisa cukup terbatas tergantung distributor nih, Ray. Bener nggak sih? Misalkan kalau AOC prinsipalnya itu melihat bahwa, wih barang ini laku nih, tapi distributor nggak mau gitu, kan jadi sebenarnya market itu hilang gitu, ngerti nggak, Ray? Mungkin nggak sih kayak gitu? ini sih pribadi ya. Gue ini pribadi lagi nih. Kalau menurut gue karena kita nih terbatas di produk. Mungkin kalau kita udah jadi brand multi, mungkin bisa. Tapi kalau paham. Gue ya ngerti. kalau masih monitor tok, gue agak nggak yakin arahan bisnisnya akan berubah sampai kita bisa ada ya mungkin ngerti jual gua. atau masukin sendiri ke sini. Otomatis kan itu udah official dan resmi banget kan. Harus jadi importer sendiri. Peperangannya lebih luas gitu kan bahasanya. Iya, tapi kalau masih monitor tok kita kayaknya nggak yakin sih kok. Nggak yakin akan ke arah situ Dan sih. kayak kemarin kayaknya sempat gue review headsetnya AOC deh, itu belum Nah, iya peripherals ya. Peripherals itu sebenarnya beda. Itu satu root sih sebenarnya. Cuman memang tahun 2019 tuh aku sih sempat keluarin Eigen peripherals lah. Headset, keyboard, terus mouse, gaming mouse gitu-gitu. Cuman yang jelas bukan factory AOC. Kita juga nggak mungkin bukan develop. Iya, pasti. Kita kan fokusnya memang cuma di monitor kan. Di panel. Itu pasti kan dari pihak produsennya itu mereka boleh nggak minta izin untuk license dan memasarkan produknya sendiri. Ya akhirnya diperbolehkan dan akhirnya masuk sendiri ke sini. Jadi memang nggak kita juga belum pernah kerjasama resmi sih dengan pihak AOC Peripherals di sini gitu. Bahkan official store aja beda, nggak sama. Iya benar. Itu sih. Oke, kayak kita mesti lanjut nih. Oh udah punya review ya headset? Udah pernah review headsetnya? Pernah giveaway malah. Oh pernah giveaway. Di giveaway berapa? 5 kayaknya waktu itu. Nah oke nih, ini pertanyaan 6 nih. Ini karena panjang banget nih dari Fatsruzia_8. Oke, mungkin gue masuk ke pertanyaannya aja di sini ya. Mungkin dia komplain tentang stoknya. Yang tadi lu udah jawab karena supply dari China-nya di Wuhan dan lain-lain ya. Mungkin pertanyaannya gue singkatin aja, tapi nanti gue show ke penonton supaya penonton tahu. Nah di sini apakah AOC akan buat pabrik di Indonesia? Wah itu menarik. Kalau gue lihat sih kayaknya belum sih, belum ada plan ke situ sih. Kalaupun ada ya, gue ngelihatnya lebih ke assembling factory sih, bukan ke produk. Oh pasti dong. Oke, kita ngomong assemble factory deh. Karena itu yang paling make sense, Ray, di Indonesia menurut gue ya. Iya, paling make sense sih itu. Soalnya ada brand juga yang di China yang gue tahu masuk ke Indonesia bikinnya TV dengan merek TV dan itu ngebantai semua TV yang ada di Indonesia gitu. Iya. Dan assemble gitu kan. Assemble-nya itu TV itu assemble di sini juga dia. Iya, tapi bukan produksi pastinya, karena harganya nggak masuk akal ya. Karena kalau lu produksi di sini nggak bisa, lu nggak bersaing gitu, kualitasnya nggak bersaing. Mungkin aja sih, tapi dalam waktu dekat gue yakin sih belum. Ya ini
personal opinion Iya, lah, iya, iya. kayaknya nggak ke arah situ sih Belum ke arah dekat kelihatannya. ya. Sekarang ngejar sales dulu lah ya. Jualan dulu. Jual dulu. Nah di sini, oh ini mungkin pertanyaannya dia ngomongin tentang hunger marketing yang dia jelasin kayak mungkin dia berpikir karena AOC habis mulu. Ini dari akun Oke, DU. Xiaomi ya. Ya dia habis mulu kayak Xiaomi atau kayak Magnum dulu, Ray. Yap, ya Jadi kalau Magnum Magnum kan ice cream. dulu ya sengaja dipepetin, lu ngerti gak stoknya. Jadi kayak Yap. orang, tapi enggak ya sebenarnya enggak ya. Enggak. Cuma Em, jadi memang secara tidak langsung mungkin, tapi kita sendiri secara sengaja enggak. Karena pada saat mungkin bulan-bulan yang parah-parahnya tuh apa ya, Maret sampai ke Maret April pas sampai ke Mei corona lah lah, ya. pas corona. Iya, iya. Itu kan bulan lagi parah-parahnya tuh, dan kita sama sekali nggak bisa masuk. Sekarang juga parah, Ray. Cuma rakyatnya aja bodo amat. Iya. Maksudnya kita di pusatnya tuh di Wuhannya tuh Oh iya iya iya, benar-benar nggak betul bisa betul. supply sama sekali. Jadi kosong dan ada demand gitu. Jadi secara nggak sengaja ke Iya, iya. create, mungkin orang ngelihatnya lebih kayak ke hunger marketing. Cuman pas kita udah mulai nggak bisa masukin, ya apa yang bisa kita lakuin ya kita pasti akan lebih ke arah marketing. Karena udah nggak mungkin ke arah sales tuh kalau udah barang nggak ada. Oh Mau betul nggak betul. mau kita fokusnya ke marketing. Nah begitu kita fokus ke marketing, orang akan ngira itu Hunger hunger karena lu ya. marketing kan barang yang nggak ada sebenarnya. Ya cuman Enggak, kita sebenarnya nggak bukan ngerti. nggak ada, Ray. Tapi pas ada habis duluan. Ya Bener karena nggak? ya, itu juga ada Iya, faktor iya ada faktor itu juga itu sih. kan. Karena orang mau nunggu sih untungnya. Beberapa lah ada yang mau Dan nunggu dan, dan sampai gue rasa banyak orang yang juga ngelakuin ini, Ray. Ngabisin barang di distributor, dia jual mahal sendiri, Ray. Lu ngerti gak sih? wah mungkin ya. Gue sih di lapangan itu kan Soalnya itu sebenarnya dikomplain di komen GTID begitu loh. Ini di G2, sempat iya. sempat ada Ya maksudnya sempat ada. G2E5 harganya gue ngomong 18 19 gitu, banyak orang jual 2,5 gitu kan. Iya Pada aneh saat sih itu. shortage Iya habis aneh. gitu. Iya. Ya itu yang orang mungkin yang ya balik lagi ke sistem supply demand juga, bisnis juga, Betul kita juga betul betul. Nggak bisa nggak bisa salahin. Iya, iya nggak bisa betul. salahin. Makanya pas begitu kita promokan dan promokan saat barang yang nggak ada, ya yang punya barang pasti akan take advantage. Menurut gue sih gitu ya. Bener bener Dan bener itu bener. sebenarnya sah-sah aja sih, Iya iya. nggak ada masalah. Coba balik lagi ke user lah, dia willing to buy atau Atau nunggu gitu. tidak. Emang waktu Magnum tuh harganya sampai naik juga ya? Enggak juga kan ya? Iya naik 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 juga waktu itu kalau nggak Oh salah. naik ya? Iya pas gue ke Indomaret dulu aja udah 15 ribu Itu zaman dulu. sempet sih. Iya gila sih. Gara-gara dia hunger marketing itu, terus iklannya Iya. terus-terusan kan. Iya di mana-mana tapi Di orang mana nggak bisa dapat nggak bisa, barang orang ya nggak kan? bisa beli, kayak orang bego gitu nungguin. Ih gila, gue mau beli Magnum aja kagak bisa gitu. Terus karena hal Gila itu sih. kan mungkin dulu Instagram belum terlalu gila, Ray ya. Jadi kan belum expose gila-gilaan. Tapi kan semua orang udah posting di sosial media, gila gue bisa dapat Magnum nih, berharga banget kayaknya buat dia Bener, gitu. bener. Padahal sengaja dipepetin gitu kan. Gue sempat cari tuh di mana-mana, nggak nemu Gak ada sama kan. sekali tuh. Iya gila emang. Pinter juga ya. Iya tapi itu sukses sih dia. Dia sukses loh. Abis itu Sekarang ngebakar. di mana-mana ada. Iya semua lu mau tiap hari makan pun ada gitu. Makan-makan juga nggak apa-apa, Padahal ada di harganya mana-mana. hampir 4 kali lipat dari es krim yang lain gitu Es kan. krim normal, iya benar benar. Itu Itu gila trennya sih. kayak masih kayak 2.000 sampai 5.000 rupiah gitu kan es krim. Dia sendiri tuh dua jual puluh yang ribu gitu ya sendiri. harganya gila. Tapi Gara-gara laku-laku hunger aja. marketing itu ya. Iya. Dia jago juga sih dia. Oke, ke berikutnya nih. Eh, mungkin dia nanya, ini dari Alex SR Tan gitu. Pertanyaannya kalau mau beli, dia kan ngomong curhat tentang monitor dia di 2009 kena air hujan kusam. Pertanyaannya kalau mau benerin AOC rusak, adakah service center di Indonesia? Pasti ada. Bagaimana ketersediaan suku cadang? Nah itu, Ray. Karena beberapa ada yang komplain ke kita juga. Gue baca komennya. Sampai ke 2 bulan itu nggak ada kabar ya. Gimana tuh maksudnya? Gini, kalau untuk ketersediaan suku cadang itu kan kita pakai
pakai service kita third party service center kita itu masih menggunakan sistem buffer. Cuma memang ada baiknya sih Buffer tuh gini. apa, Ray? Mesti jelasin deh. Jadi kerusakan monitor itu kan mostly di panel. Iya. Dan panel itu juga sebenarnya udah 80% dari komposisi monitornya sendiri. Jadi Dari bisa harga dibilang monitornya. iya kalau produk kita bermasalah di panel, ya kita nggak akan pakai sistem kita spare part kita stok di panel pasti akan pakai sistem buffer atau unit pengganti karena itu jauh lebih efisien dan lebih cepat. Nah sebenarnya sih kalau untuk permasalahan di service center misalnya nggak bisa dihubungin, sebenarnya bisa aja kontak ke kita via community group atau via Facebook. Nanti kita akan bantu follow up ke service center untuk tanya proses dan status servisnya. Iya, karena memang kita sendiri ada tim internal yang ngurusin itu. Jadi karena kita masih pakai sistem buffer, jadi tim itu tuh memang ngurusin buffer dan tektokannya dengan service center. Jadi akan jauh lebih cepat mungkin kalau kita follow up, kita yang involve. Oh. Tapi gini loh, Ray. Maksudnya buffer itu gue mau nangkep dulu ganti baru kah maksudnya? Bisa ganti baru atau mungkin diambil parts dari produk yang baru. Misalnya yang kerusakannya di panel dan di mainboard. Nah, itu kan susah tuh. Ya. Dibongkar lagi terus mungkin kenapa nggak kasih langsung barang barunya aja, Ray? Kasarnya kanibal karena kerusakan itu nggak 100% pasti akan di situ-situ terus. Kadang tuh ada aja yang rusak di bagian yang lain dan kita berusaha segimana mungkin nggak ada sistem kanibal gitu loh. Maksudnya kasarnya kan iya jadi lebih oke ganti baru, cuma emang secara resmi kita nggak bisa declare apapun kerusakannya nanti akan diganti baru karena nggak 100% kerusakan itu harus ada penggantian spare part. Kadang ada yang firmware-nya lah, kadang ada yang memang bisa diservis secara biasa, terus akan kembali seperti normal lagi. Untuk case-case tertentu aja sih kita pada penggantian unit. Oh, untuk case kayak gimana, Ri? Penggantian misalnya monitornya panelnya bergaris. Oh iya. Ada 3 garis nge-glitch gitu. Nah, itu biasanya panelnya udah kena kan. Mungkin konslet atau kayak gimana, itu pasti akan kita ganti panelnya baru. Maksudnya unitnya baru kita gantikan. Nah, atau misalnya dot pixelnya udah melebihi 20 berapa? biji, 20 titik, ya itu kan udah pasti nggak bisa di servis punya. Kan? Tapi AOC menganut 335 juga ya untuk dead pixel ya? Sama ya? Sama ya? 335. Nah, maksimum minimal 5 atau 3 titik di tengah yang ukurannya udah ngeganggu banget. Iya, ngeganggu. Oh, tapi memang bener servisnya bisa sampai 2 bulan, Ray, bener. Gua lihat di komen gitu, di komen GDID gitu. Kenyataannya mungkin di lapangan bisa jadi, cuman makanya gini, kalau untuk service centernya sendiri itu kan third party. Jadi memang ada baiknya kalau misalnya udah ada keterlambatan kayak gitu, langsung follow up ke tim Facebook gitu ya. Tim kita. Jadi kita bisa bantu follow up secara langsung. Soalnya kalau nggak kayak gitu ya kita tahu mungkin nggak semua third party servisnya sama gitu dengan kualitinya ya atau in-house ya. Tapi sebenarnya third party itu nge-service sendiri atau dia lempar lagi ke Jakarta untuk service tuh? Kalau Ahocis nih. Bisa mereka bisa ada service point sendiri. Cuma memang karena kita center point-nya di Jakarta dan mostly misalnya kayak ada kerusakan yang butuh spare part atau buffer, ya pasti dikirimnya ke Jakarta sih. Karena barangnya dari Jakarta. Oh, jadi tetap lu mesti balik ke Jakarta balik lagi ke service center baru ke customer gitu. Itu yang buat lama biasanya, ya berarti. Enggak juga sebenarnya. Kadang kalau untuk misalnya gini, ada monitor di Makassar let's say gitu ya. Bergaris dan butuh penggantian panel. Nah, otomatis kalau misal di Makassar gak ada stok, dia harus kirim dulu dari Jakarta. Nah, mungkin itu yang bikin lama. Tapi sebenarnya nggak semua kerusakan kan harus ada penggantian unit. Betul. Kalau ada penggantian unit baru mungkin takes time. Tapi gue rasa nggak akan jarang lah.
Harusnya Oh, ada kesalahan, mungkin ada stok yang buffer stok yang kosong aneh. mungkin atau kayak gimana. Kosong sih, Oh, jadi kemungkinan sih intinya stok. intinya harus harus kontak Facebooknya AOC lah buat Iya, nanya status kontak lah ya. kontak aja, nah, kontak aja nggak Dan apa-apa. biasanya Nanti pada kita saat akan kita respon. kasih kan biasanya dia ada nomor servisnya gitu ya. Iya, nah, biasanya kalau templates atau standar SOP yang kita terapkan tuh, biasanya setelah dia ajukan keluhan atau pertanyaan, kita akan minta proof bukti tanda terima service center biasanya. Sama case-nya apa kalau barang itu belum posisinya barang itu belum ada di service center, biasanya kita butuh video atau foto bukti keluhannya Oh untuk iya, kita follow up dikonfirm. ke bagian Iya. service. Oke, benar-benar. Ya biar jangan komplainnya ke GTID, Ray. Komplainnya ke YouTube gitu. Iya, nggak apa-apa Ya, di Facebook ya. dihubungnya aja. Iya. Memang fungsinya Karena gini loh, Ray, gue gitu. kesel ya sama netizen ya. Cukup sedikit gue kesel lah setidaknya ya. Karena kan dulu kan kayak orang taunya LG lah. Kita ngomong brand aja lah. LG MK600 lah. Orang taunya brand itu lah. Karena dia yang masuk pertama kali 75 Hz dan 5 ms tuh. Dan pada saat video GTID keluar yang G2E5 bagus banget nih. Dan gue bilang banget dong, wah di bawah 2 juta ini udah paling bagus deh, nggak bisa dipungkirin gitu. Dengan brightness-nya paling tinggi dan lain-lain. Sampai ada yang komen gini loh, Rey. Dasar sales AOC loh. Itu gue dipanggil kayak gitu. Gila. Gue sampai ketawa dalam hati. Gila. Ya ngapain gue salesin AOC dapat untung aja kagak dalam hati gue ya. Maksudnya AOC mau jual berapapun gue nggak dapat untung gitu. Iya kan? Maksudnya gue cuma dapat dari view dan lain-lain. Tapi dalam arti jadi mungkin penonton mikirnya komplainnya harus ke gua gitu. Iya, Ngeselinnya memang begitu. ya memang gimana ya? Dulu tuh malah sempet beberapa media tuh itu nggak mau loh review barang yang memang belum secara resmi dijual di sini loh. Memang ada beberapa media dulu ya ini ya. Media itu apa media? Yang YouTuber kah atau? Ya medianya dia digital, cetak ataupun dulu kan kita review mainannya kan kalau nggak ke cetak, Buku ya, kalau nggak ke buku teknologi kalau gitu nggak ya. ke media majalah Majalah. atau ke media digital kayak website Eh, atau mungkin yang memang udah main di YouTube itu mereka biasanya nggak mau review barang yang belum masuk ke sini, alasannya karena nggak mau ditanya harganya berapa, belinya di mana dan gimana Cuma gara-gara ya. Jadi gue pertanyaannya ini yang salah yang mana, padahal sebenarnya kan tujuannya media itu kan membagikan informasi kan. betul. Harusnya nggak ada faktor Boundaries. iya Ya. barang Iya. nggak ada batasan lah ya. Nggak ada batasan. Cuman karena netizennya aja yang begitu aneh-aneh. jadi, ya, akhirnya udah deh mending nggak usah deh daripada nanti bagaimana gitu. Ya oke, Ray. Ini yang berikutnya nih service center udah, 9 Gojek udah. Oke, di sini AOC mempersiapkan untuk konsol yang next generation atau kagak, Ray? Ini pertanyaan dari Antako gitu. Karena bentar lagi mau Maksudnya keluar PS5 gitu ya. Iya, PS5 PS5 ya. gitu. Karena gue rasa yang mungkin pertanyaan ini lebih ke arah kan belum ada nih AOC yang gue review 32 in. Karena kalau kita ngomongin konsol pasti orang suka di atas 27 ya kalau dia memang nggak pakai PC nih. Rata-rata 32. 32 atau dia langsung naik ke 38 mungkin. Iya. Biasanya. Iya. Untuk konsol kayaknya belum sih di Indonesia ya, belum. Iya. Karena di sini orang masih mix lah dengan TV atau dengan monitor gaming biasa. Tapi kalau untuk hardware PC yang selanjutnya ini kita lagi develop jadi gue bahas tren secara global aja ya. Mungkin tren di monitor AOC yang selanjutnya nih bakal up to 360 Hz nanti yang keluar. Jadi refresh rate 360 Hz. Gamingnya. Gaming untuk ngejar teknologi Nvidia hardware kemarin. lah lebih tepat. Iya. Dan juga itu kapan termasuk harusnya sih penonton kayaknya mau tahu nih kalau kita ngomongin kayak gitu. Belum bisa announce soalnya. Modelnya gue udah tahu. Modelnya udah gue tahu, tapi modelnya boleh diomongin. Modelnya nggak maksudnya boleh gambarnya. Modelnya boleh. Ini kodenya seri boleh kok. Kodenya belum ada. Maksudnya belum. Kalaupun gue kasih tahu di search pun kayaknya belum ada gitu ya. Belum muncul deh, iya, belum muncul.
Jadi ini kerjasamanya sebenarnya yang menarik pertama yaitu 360 Hz-nya itu, terus kedua dia itu secara desain produk kerjasama sama Porsche. Porsche. Porsche Harganya jadi nggak Studio. masuk akal dong. Ah, karena Porsche bukan brand sembarangan loh kalau dibikin iya, brand kan. iya produk. dan pertama kalinya ini sebenarnya kita juga udah beberapa kali sih sama Porsche sih. Cuman nggak pernah di segmen gaming. Oh. Jadi baru pertama kali ini dia kerjasamanya di segmen gaming dan Agon. Modelnya sih oke lah. Oke, ya pastilah. Oke banget pastilah. Oke banget sih. Cuma yang gue kesel dari keren 360 Hz itu PC lu mesti mumpuni. Iya, itu itu untuk mengimbangi teknologi terbaru si hardware ini kan. Ceritanya gitu. Nah, terus kedua yaitu si VA flat panel kayaknya bakalan booming. Mungkin belum sampai se IPS gaming, ramainya belum sampai ke IPS gaming lah. Cuma pasti ada tech part lah di tren selanjutnya. Terus selama harganya murah sih kayak di Indonesia. Iya pasti ada tech part aja, iya aja sih. Pasti. Terus sama ini sebenarnya yang pertama keluar bukan kita nih. Ada brand, ya pasti tahu lah brand kompetitor yang mostly curve monitornya. Iya. Dari mainstream sampai segala macam. Mereka juga punya pabrik sendiri. Nah, ini trennya bakal ke 1000R 27 inch. Oh iya, karena katanya gue baca di beberapa artikel 1000R itu paling make sense buat mata manusia katanya. Ya, katanya sih begitu. Risetnya sih begitu. Risetnya begitu. Jadi emang ada beberapa tipe secara global dan itu juga lagi kita consider untuk masuk. Itu yang 27 inch 1000R Fater. Iya. Itu nice. Terus Ray, kalau lu ngomongin tentang fokus di panel, harusnya kan AOC juga main di TV dong, Ray. Iya, memang ada. Dulu sempat tahun ada tuh ya dulu ya. Dulu sempat tahun 2009 kalau nggak salah. Sempat masuk di Indonesia TV 32 in 42 in LCD lagi yang masih tebelnya beratnya panas itu. Iya gila. Cuman ya udah nggak terlalu laku dulu dipajang. Sebelah gue dulu ada TV 32 inch AOC. Cuman ya susah sih. Market TV kan begitu-gitu aja. Iya beda. Approach-nya juga beda lah. Iya, akhirnya kita nggak memutuskan untuk nggak masukin TV. Tapi kalau mau masukin sebenarnya bisa aja. Oh ada sebenarnya ada TV AOC juga? Ada. TV AOC ada. Oh cuma jadi semakin orang bingung lagi ya. Karena dia dengar monitor AOC aja kayak masih baru-baru terdengar gitu lah. Bingung sih kalau TV tuh. Karena pas pengalaman dulu sih nggak berjalan dengan lancar. Jadi ya kita memutuskan untuk fokus di monitor aja gitu. Karena memang main bisnisnya kan sebenarnya di monitor bukan di TV. TV masuknya udah home appliance lah harusnya. Ya perangnya udah beda ya. Udah beda lagi tuh. Tapi soalnya kan kalau ngomongin next console gen itu ada masuk make sense ke TV soalnya kan. Iya sih, orang rata-rata masih suka sama TV gitu. Walaupun TV, agak menurut gua agak bego ya yang main kayak soalnya dia delay banget, dia kadang-kadang suka delay banget kan dia punya ininya si motion blur tinggi iya, terus dia agak delay. Banget. Iya, kacau banget. Udah mulai masuk ke PS4 kayaknya udah mulai enggak make sense pakai TV. Normal TV sih. Iya, orang-orang banyak suka pakai monitor tetap. Iya. Cuma emang bener di luar 32 inch di sini belum sih. Orang masih di 24. Bahkan ya 24 27 lah. Iya, iya. Soalnya 32 in banyak orang pakai yang gue lihat di luar negeri tuh suka pakai buat balapan. Dibikin pakai 3 gitu kan. Dan multi setup. Iya, dan di AOC gue belum ketemu aja 32 in yang mantep gitu ya. Dulu ada Agon tapi kembali lagi ya. Sih. Susah. Iya. Oke, Ray, kayaknya kita udah berapa lama nih? 1 jam 30 menit. Wadaw, udah berasa ya. Dan ya thank you banget, informasinya tuh banyak banget yang membantu dan gua rasa penonton juga banyak banyak dapat informasi lah, terutama dalam masa garansi ya, karena itu beberapa memang komplainnya ke gua dan gua agak bingung jawabnya, sekaligus kesel juga kenapa harus komplain ke gua gitu. Harusnya lu komplain, sampai beberapa gua direct juga, lu tanya lah ke Facebook gitu kan sekarang customer service banyak Facebook ya kayaknya ya.
So far yang kita maintain di Facebook sama di community semua solve sih. Maksudnya Oh iya. nggak ada yang bener. berkepanjangan sih. Bagus, Jadi bagus. better sih gua suggestin untuk langsung Facebook hubungin aja ke sosial media. Tapi sebenarnya kita. Facebook itu yang pegang siapa ya? Prinsipal kah atau Yang pegang prinsipal, bukan distributor. Kita langsung yang pegang. Oh gitu langsung. Jadi mantep lah ya. Posisi mantep. Kadang kita juga bingung juga. Ada yang nanya, ini tokonya di mana? Loh, aduh bingung jawabnya. Jadi kadang orang juga nyangkain kita tuh jualan. Langsung gitu. Iya. Tokonya di mana? Ya, oke, Ray. Jadi thank you banget podcast kali ini. Siap, udah sama-sama. melengkapi semua pertanyaan penonton gitu ya dan kayaknya udah mengcover hampir semuanya. Cuma gue nantiin aja 34 inch kapan masuk karena itu idaman gue banget. Bulan depan kalau udah nyampe bisalah kita oper-oper dulu. Tes aja dulu. Iya, itu asik banget karena gue tahu resolusi yang paling imbal buat penonton itu gue yakin itu the best sih. Oke. Iya. Thank you banget Tim. Siap. Jadi kayak kita mesti sama-sama. akhirin podcast ini. Siap. Oke. Tetap canggih guys.